Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasan kita hari ini yaitu ziaratul kubur, ziarah kubur, yang memang sudah menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi budaya kita untuk ziarah kubur. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri, ya. Jadi di makbarok itu, di pemakaman tumpah ruah banyak sekali orang-orang yang berziarah kubur. Di dalam satu hadis dikemukakan yang berkaitan dengan ziarah kubur untuk mengingat mati. Memang kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan metode atau cara yang paling mudah untuk mengingat mati. Di antaranya adalah ziarah kubur. Di antaranya adalah ziarah kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ruwahu Ahmad wa Muslim. Hadis ini Imam Ahmad dan Imam Muslim telah meriwayatkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, adalah aku telah melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah kubur. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, maka sesungguhnya ziarah kubur tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian akan akhirat. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, maka sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini ada dua. Yang pertama, bahwa Kanjeng Nabi pernah melarang untuk ziarah kubur. Kemudian statement yang kedua, justru Kanjeng Nabi memerintahkan fazuruha, maka ziarahilah akan kubur. Yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri, adalah aku nahaitukum telah melarang kalian daripada ziarah kubur. Kenapa saat itu terjadi pelarangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saat itu dalam rangka ziarah kubur masih terus kebiasaan-kebiasaan jahiliyah berlangsung di dalam ziarah kubur, di mana kuburan itu diagung-agungkan, dihormat-hormat. Kemudian kubur dijadikan sebagai tempat untuk meminta, meminta kepada kuburan, meminta kepada orang yang berada di dalam kubur. Padahal nggak boleh begitu, nggak boleh seperti itu. Memintalah kalian kepada Allah. Ud'uni, kata Allah, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Jadi saat itu pelarangan tersebut karena masyarakat saat itu meminta kepada kuburan atau meminta kepada orang yang berada di dalam
kubur, bukan meminta kepada Allah. Kemudian pada saat itu, zaman itu terjadi pelarangan karena kuburan juga disembah oleh orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Menyembah itu bukan kepada kuburan, tapi menyembah kepada Allah. Jadi saat itu disembah-sembah itu kuburan. Kemudian diperlakukan sebagai Tuhan. Ya itulah tadi disembah gitu loh. Karena mungkin yang di dalam kubur itu ada orang soleh, katakan. Ada hamba Allah yang soleh, kemudian disembah-sembah, meminta kepada kuburan, atau meminta atau menyembah kepada orang yang berada di dalam kubur. Nah itu makanya Rasulullah melarang manusia untuk ziarah kubur dengan sebab adat kebiasaan seperti yang tadi, yaitu adat kebiasaan jahiliyah masih terus berlangsung. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian daripada ziarah kubur. Sekali lagi, yang demikian itu karena adat kebiasaan jahiliyah masih berlangsung sehingga Rasulullah melarang ziarah kubur. Kemudian dari hadis ini ada statement yang kedua, fazuruha, maka ziarahilah kubur. Yang tadi dilarang statement yang pertama, statement yang kedua justru Rasulullah memerintahkan untuk menziarahi kubur. Fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah, maka sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, jadi ziarah kubur itu diperintahkan agar kita mengingat akhirat, agar kita mengingat mati. Betul. Kan kemarin dikemukakan yang paling pintar, yang paling cerdas di antara orang-orang beriman adalah dia yang paling banyak mengingat akan mati. Fa innaha tuzakirukumul akhirah, maka sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Terjadinya perintahan untuk ziarah kubur itu karena pertama ajaran Islam itu sudah meresap dan mendarah daging di antara umat manusia. Ajaran-ajaran Islam telah meresap dan dilaksanakan. Ajaran-ajaran Islam telah mendarah daging. Syariat Islam saat itu sudah mendarah daging, sudah diresap. Kemudian tauhid telah berkembang demikian rupa. Tauhid telah berkembang sedemikian rupa. Ajaran Islam sudah merasuk dan mendalam. Manusia sudah bertauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Makanya karena kondisi seperti itu, maka Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur, dan ziarah kubur hanya untuk mengingat akan mati. Kan gitu Kong ya. Kemudian tentu ada adab dan etika ketika kita memasuki makbarah. Makbarah itu adalah area pemakaman, memasuki kuburan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ucapan memberi salam. Ucapan memberi salam ketika kita melewati kubur. Ketika kita melewati kubur, maka ucapkanlah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikuna wa nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Sama Assalamualaikum ada juga pakai iya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Sering nggak gitu tuh? Atau nyelonong aja malah kita ke kuburan? Kebanyakan kita ini menyepelekan, padahal ini sunnah.
yang Kanjeng Nabi ajarkan, menyelonong aja masuk kubur. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyat minal mu'minina wal muslimat. Ya. Assalamualaikum wahai penduduk alam barzah, dari kelompok orang-orang yang beriman dan dari kelompok orang-orang Islam. Tuh. Kan assalamualaikum itu kan doa kong. Mudah-mudahan salam dan keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Wahai orang-orang yang berada di dalam kubur dari kelompok orang beriman dan orang-orang Islam. Kemudian lanjutin tuh, nggak sampai di situ aja, ya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami, ya, insya Allah kami akan menyusul kalian. Insya Allah kami akan menyusul kalian, wahai orang-orang yang berada di dalam kubur. Kami juga akan mati seperti kalian. Kami juga akan dipendam di dalam tanah. Kami juga akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Kan gitu ya kong ya. Makanya wa inna insyaallah, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Karena memang udah satu kewajiban, udah fardu ain bahwa kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita juga akan mati. Wahai masyarakat yang berada di dalam kubur, insya Allah juga kami akan menyusul kalian. Insya Allah kami juga akan seperti kalian, yaitu mati dan kemudian dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Wa nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah, dan kami memohon. Nah, doain tuh. Doain dan kami memohon kepada Allah, ya, untuk kami dan juga untuk kalian diberi keselamatan, diberi kesejahteraan. Kan kalau orang mah di dalam kubur mah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa beramal saleh, kan gitu kan. Izamata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam, izamata ibnu Adam, apabila anak Adam mati, ya manusia mati, in qata'a amaluhu, maka putus tuh amalnya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kong, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu. Nah, makanya kita dianjurkan untuk mendoakan tuh, ya, untuk mendoakan orang-orang yang berada di dalam kubur, apalagi yang di dalam kubur itu ternyata orang tua kita sendiri. Sempatkan tuh kalau kita ziarah atau nganterin mayat jenazah ke kuburan, kebetulan satu komplek kuburan dengan orang tua kita, sempetin tuh datang ke orang tua kita, tengok gimana ya, tengokin tuh kuburan orang tua kita doain, kita mohonkan kepada Allah agar orang tua kita, saudara kita berada dalam kubur diberikan afiah, diberikan keselamatan, diberikan kesejahteraan. Keselamatan di alam kubur, diberikan kesejahteraan di alam kubur. Agar Allah menjauhkan, agar Allah menjauhkan dan menghindarkan mereka yang berada di dalam kubur daripada azab kubur dan daripada fitnah kubur. Doakan tuh agar orang-orang yang berada dalam kubur selamat dan sejahtera, selamat daripada siksa api neraka, sejahtera masuk ke dalam ridhonya Allah, sejahtera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Gitu ya? Doain, jangan sampai kagak. Wa inna nas'alukallaha, dan kami mohonkan kepada Allah, kami meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, afiyah, keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian ada satu lagi hadis mengemukakan
Inna Umma Salamata radhiyallahu anha zakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanaisatan ra'atha bi ardil habasah yuqalu laha fa zakarat lahu ma ra'at fiha minas suwari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salih au ar-rijalu salih banu ala kubrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika Sirarul khalqi indallahi ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini adalah berbunyi tentang pengalaman yang terjadi pada Ummu Salamah. Ya, kemudian ada satu larangan terhadap umat Islam dengan perkara yang telah dilihat oleh Ummu Salamah. Inna Umma Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridho kepada Ummu Salamah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Ummu Salamah. Zakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, beliau memberikan tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, akan satu tempat, yaitu satu gereja. Akan satu gereja ra'atha bi ardil habasati, yang mana dia melihatnya di Habasah. Ya, Ummu Salamah melihatnya di Habasah, satu gereja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ulaika qaumun, ya, ulaika qaumun izamata fihimul abdus salih. Maka Rasulullah bersabda, ya, di mana sabda Rasulullah atas tanggapan daripada apa yang dilihat Ummu Salamah. Fazakarat lahu, maka Rasulullah ceritakan, maka Ummu Salamah, mohon maaf, fazakarat lahu, maka Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah maroat, apa yang dia melihatnya, apa yang dia telah lihatnya, fiha, di dalamnya, di dalam gereja tersebut, minas suwari, daripada gambar-gambar. Ummu Salamah melihat gambar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda terhadap apa yang diceritakan dari Ummu Salamah, ulaika qaumun iza mata fihim abdu saleh au ar-rajulu saleh. Mereka itu, ya, mereka itu adalah satu kaum, iza mata fihim, apabila telah mati di tengah-tengah mereka, al-abdu saleh, telah mati hamba yang saleh di tengah-tengah mereka, telah mati laki-laki yang saleh atau orang yang saleh di tengah-tengah mereka, banu ala kubrihi, mereka membangun di atas kuburnya, mereka membangun di atas kuburnya masjidan, satu masjid, satu tempat sujud. Wasawwaru fihi tilkas suwara, dan mereka hias, mereka gambarkan di dalamnya, mereka hias di dalamnya dengan gambar-gambar mereka tersebut, dengan gambar-gambar hamba yang soleh, dengan gambar-gambar orang-orang atau laki-laki yang soleh. Di dalamnya itu digambar, di dalamnya itu digambar orang-orang yang soleh atau hamba yang soleh di dalam masjid tersebut, digambar.
Kemudian Rasulullah memberikan statement, ulaika sirarul khalqi indallahi ta'ala. Bermula mereka yang melakukan seperti itu, ya, yang menghias masjid dengan gambar-gambar orang-orang yang saleh, laki-laki yang saleh. Bermula mereka itu sirarul khalqi adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Makanya jangan sampai nih di masjid ada gambar atau ada foto. Jangan sampai, nggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan sirarul khalqi indallah, bahwa yang demikian itu adalah seburuk-buruk makhluknya Allah. Alhamdulillah masjid kita nggak ada gambar, nggak ada foto yang terpampang di dalam masjid haram. Haram. Jadi meskipun ini diberitakan dalam kalimat berita, ulaika sirarul khalqi indallahi ta'ala, ya, dalam kalimat berita, bermula mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, tapi hakikatnya Allah mengharamkan. Janganlah umat Islam, janganlah orang-orang beriman memajang foto-foto, memanjang gambar-gambar di dalam masjid. Tukang ya, bahasan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong ya.